ini ada yang bilang katanya kalau nggak punya turunan bisa nggak belajar ilmu? Ya banyak yang begitu kan ya. Apakah saya ada bagian katanya? Ada bagian di jalur ini apa nggak ada? Kalau jawaban saya mungkin beda dari yang lain ya. Kalau jawaban saya, meskipun tidak ada keturunan bisa belajar. Itu bedanya. Kalau punya keturunan dia lebih cepat menyerap, Mas. Nah kalau nggak ada keturunan ya harus sabar, agak alot, nempelnya tuh agak alot. Bukan nggak bisa, selama dianya mau dan fokus konsentrasi, meskipun nggak punya keturunan bukan nggak bisa, tetapi lama bisa. Daya serapnya serapnya kurang. Lama, Mas, kayak minyak dan air, jadi butuh bener-bener di dikublek. Nah itu bedanya kalau nggak ada keturunan, karena genetik ya. Kesaktian manusia zaman sekarang itu terbatas, Pak, seujung kuku. Jangan dibandingkan dengan baginda Nabi. Masa kesaktian manusia, karomah manusia dibandingkan dengan baginda Nabi? Waduh, jauh atuh. Manusia sekarang sesakti-saktinya paling loncat 2 meter, Pak. Mencari jawabannya adalah tebarkan siang dimanapun berada. Terus ada dua itu, ada baknya seperti bak aja tuh dibikinnya. Terus yang satu lagi ada dari batu, ada curugnya di sana. Ada curugnya. Kalau orang situ bilang itu hulu cai kalau dari Karawang. Hulu cai, iya, hulu cai ya. Kesananya nggak ada daratan, yang kesini cai. Cai itu air itu luruh ke sana. Iya. Sampai nembus ke Sumur 7. Cilumpang masih di Kutajati. Sumur 7 masih kita jati. Iya. Kita jati, kita tandingan. Kutajati, kita tandingan di sana. Kenapa disebut kota tandingan? Iya. Nah, karena zaman dulunya sejarahnya ada pertempuran kerajaan dan ada pertemuan para pendekar sakti lah zaman dulu. Dan suatu saat nanti di situ mungkin akan jadi suatu saat nanti. Tapi nggak tahu kapan ya. Iya. Nggak tahu 500 tahun lagi, nggak tahu kapan. Nggak kelihat sama kita lah kayaknya, sama usia kita. Nah, jadi di situnya kenapa, Pak? Nggak ada yang berani ke situ gimana? Nah, dari awal itu ya saya punya lahan garapan di Kutajati itu. Pas ngelihat ke sana emang tempatnya bagus sih. Terus dari sana juga yang dari Kutajatinya itu kan ada tempat penjarahan lagi di Kutajati. Kalau mau mandi itu suruh mandi ke sana ke Curug Jambangan. Ke tempat yang saya urus. Iya. Terus saya itu tuh diurus tuh, ditebangi, bikin saung. Iya. Sekalipun udah dibikin saung, yang suka ke sana itu banyak yang nggak berani. Nah saya nggak tahu tuh ada apa di sana, nggak tahu, serem. Kan sama saya difotoin, ada fotonya. Banyak yang sering mau ke sana. Situs Purbangala, Pak ya. Entah ada apa di sana, kita kurang apa. Jadi si Bapak lahannya di hulu cainya. Iya. Oh. Di cainya itu. Kalau sana sirah cai gitu ya. Sirah cai. Kesananya nggak ada daratan, terus itunya langsung airnya itu nembus ke Sumur 7. Sumur 7 Cilumpang Kutajati. Kalau lahan kita hulu cainya. Iya. Biasanya itu cai air keluar sendiri biasanya. Iya benar. Airnya tuh nggak ada hentinya, keluar aja terus. Dari bumi itu keluar terus sendiri.
Dari kampung itu berapa jauh Pak ke sana? Dari kampung saya itu nggak jauh dari kampung saya. Enggak, dari kampung Oh, dari itu. kampung itu jauh. Terjadi ke rumah-rumah itu jauh. Berapa Sekitar lama? 1 kilo lah. Oh, dekat 1 kilo mah. Iya. 1 kilo mah dekat, nggak jauh itu. 1 kiloan lah. Cuman nggak Berapa di- hektar garapnya? 1 hektar. 1 hektar. Ntar main lah ke sana lah. Insyaallah. Ya, kita syuting ya. Kita syuting di sana. Ada kebun singkolnya ya. Ada peteknya, ada Bikin saung, ada saungnya? ada saungnya. Ada saungnya di sana. Saungnya tertutup nggak Pak? Enggak terbuka. Oh, terbuka. Nggak bisa nginap berarti di saung. Tapi di sana kan nggak banyak nyamuk. Hmm? Enak tuh, banyak yang nginep di sana tuh. Ya. Suka ada yang nginep di sana. Besar saungnya. Besar sih. Nah, jadi Bapak perjalanannya tuh sebelum datang ke sini tuh belajarnya apa aja Pak? Ya itu Sebelum datang ke sini, tuh berbagi pengalaman. ya. Hmm. Itu kan waktu itu bapak saya sendiri kan katanya bisa gitu. Cuman Hmm. saya nggak begitu antusias ke bapak sendiri gitu. Banyak karena saya mah suka banyak main paling ke padi gitu. Pas ketika meninggal baru terasa lah Butuh ya Pak? ya butuh gitu. Kalau orang tua saya juga ya Udah nyuruh. kalau dibilang pintar mah enggak lah, cuman bisa aja. Iya. Banyak yang suka minta diobatin, terus diminta dibantu. Dia juga mengajari persilatan juga sih. Wah, bagus. Bapaknya nggak bisa silat nih, jangan-jangan. Iya. Tuh kan biasanya gitu. Pas kesini aduh saya gimana ya, suka malu sendiri gitu. Orang lain pada belajar silat, jadi perguruan lah gitu. Kalau di sana kan di Pagelaran Baharga itu ketua. Iya, Pagelaran. Baharga yang ketuanya persilatan itu. Terus bapak saya Pak Dalim gitu. Terus Baharim dia mengajarkan itu orang tua saya, mengajarkan silat. Terus suka mengobatin orang gitu. Terus katanya saya enggak, jangan belajar sedikit-sedikit ke bapak saya. Mas itu suka yang sering minta lah diobatin. Cuman nggak berasa bahwa saya itu bisa, emang nggak bisa sih. Tapi ketika saya obatin ya alhamdulillah. Yang diobatin itu merasakan gitu. Cuman saya nggak merasa bisa ketika kalau di kampung nggak suka ngasih, Pak ini buat ini, janganlah, kasihkan aja sama anak kamu ini buat jajan. Udah sembuh aja saya, udah alhamdulillah, nggak bisa apa-apa. Itu namanya turunan Pak ya. Oh gitu. Turunan atau genetik. Jadi kalau turunan itu lebih kuat. Oh gitu ya. Meskipun nggak belajar, tetapi akan ada karomah dari orang tuanya. Amin. Gitu. Jadi karomahnya tuh mengalir gitu. Yang membedakan adalah wawasan. Gitu. Wawasannya kurang. Tetapi untuk kemampuan nggak akan kalah, Pak. Iya. Untuk kemampuan nggak akan kalah, tetapi wawasan bisa kalah. Kenapa? Karena kemampuan itu karomahnya dari orang tua. Kemampuan itu tidak terlihat. Nah, sedangkan wawasan itu dari otak kita. Wawasan itu dari pikiran kita. Jadi kalau wawasan wajib dicari. Gitu. Karena kemampuan otak. Kalau wawasan ya. Kalau wawasan kemampuan otak, tapi kalau kemampuan itu hal gaib, wilayah gaib. Jadi itu wilayahnya ilmu supranatural. Jadi karomah dari orang tua itu bisa selalu ada mendampingi. Nah itu wilayah gaib. Tetapi untuk wawasan, Bapak bisa kalah wawasan dengan anak-anak muda. Gitu. Karena itu wilayahnya otak, kemampuan otak. Berarti ilmu yang harus dicari. Gitu wawasannya. Meskipun ilmu yang akan dicari itu kemampuannya sudah ada di diri Bapak. Begitu. Jadi ibaratnya gini, Bapak mau buka baud, ya. Nah, dengan susah payah Bapak mau buka baud. Seharusnya membuka baud itu dengan kunci ya. Nah, tapi Bapak nggak punya kuncinya. Jadi gimana nih caranya buka baud? Ya Bapak sebisa-bisa Bapak ngebuka baud itu. Tapi bisa Bapak ngebuka baud itu. Gitu. Bisa kan banyak cara Pak.
Banyak cara membuka baut, nggak harus dengan kunci selalu. Ya, palu. Ada palu, Iya. banyak macam-macam cara. Rusak. Bisa dilem dulu, bisa dilas dulu, terus diputer, itu bisa aja Pak. Iya. Gitu. Tetapi karena Bapak kurang wawasan, jadinya ya bukanya bukan dengan kunci. Gitu. Tapi ketika Bapak mencari wawasan, oh ternyata membuka baut itu mudah ya, cukup dengan kunci ini, tempelin, puter. Iya. Nah itu wawasan yang harus dicari. Tapi sebetulnya tanpa pakai kunci pun Bapak sudah bisa pakai teknik lain. Bisa pakai gini, tapi bisa Bapak itu. Kan banyak cara membuka baut, nggak harus pakai kunci. Bisa dilas dulu, disambung-sambung, dibikin teh, diputer, bisa. Iya. Nggak ada yang nggak mungkin. Banyak Pak. Bisa diragaji aja sekalian, digesrek-gesrek, patahin sekalian, bisa. Bapak sudah punya, sudah bisa caranya. Tetapi tidak memahami bahwa di zaman sekarang itu ada kunci buka baut tuh, nggak usah ribet. Gitu. Nah, jadi wawasan itu wilayahnya otak akal kita yang harus dicari dari luar di zaman yang kita lalui. Nah, jadi perbedaannya itu aja. Nah, sedangkan kalau yang tidak ada genetik turunan, dia punya kunci, tapi cara buka baut aja bingung, kemana ya muternya? Seharusnya muter ke kanan, dia muternya ke kiri, malah makin kencang. Lama-lama dol pisan ininya, malah dol gitu, malah dol karena salah muter. Nah, jadi belum tentu dia paham. Nah, kalau Bapak sudah paham, ini muternya tuh ke sini, gitu. Kalau ke sono ya tambah kenceng, kalau mau buka ya ke sini. Nah, kalau Bapak udah paham ke sana. Gitu, tapi nggak tahu yang tercanggih itu ada kunci cara bukanya. Nah, sedangkan orang-orang yang paham teori kebanyakan dia punya kuncinya Pak, tapi pas mau muter baut bingung, bukannya kendor malah makin kencang. Gitu. Keras dikit aja dia bingung, lama-lama malah dol. Nah gitu pengertian. Nah ini wawasan buat kita Mas. Gitu ya, ternyata genetik itu berpengaruh. Ya makanya saya memaksakan untuk datang ke sini juga ingin punya sangat keguruan gitu. Supaya tahu lah saya itu sebenarnya apa sih yang ada di diri saya gitu, sehingga kadang-kadang orang lain itu yang meyakini gitu loh. Setiap ketika saya ngobatin atau misalkan kita mendukung bakal seperti ini itu nyata benar, tapi nyata benar. Kadang-kadang hati saya itu merasa ragu juga kan. Ya jangan ragu. Apalagi kebenaran, padahal sering itu. Itu urusan Allah ya Pak. Amin. Jangan ragu, itu urusan Allah. Nah kalau saya percaya Bapak ngomong itu, kenapa? Ya karena saya juga ngalamin, ya. Iya ngalamin, orang berobat ke sana kemari ke medis, begitu pakai doa sembuh, gitu. Ya udah itu urusan Allah Pak. Nah ini ada yang bilang, katanya kalau nggak punya turunan bisa nggak belajar ilmu? Ya banyak yang begitu kan ya. Apakah saya ada bagian katanya? Ada bagian di jalur ini apa nggak ada? Kalau jawaban saya mungkin beda dari yang lain ya. Kalau jawaban saya, meskipun tidak ada keturunan bisa belajar. Itu bedanya. Kalau punya keturunan dia lebih cepat menyerap Mas. Nah kalau nggak ada keturunan ya harus sabar, agak alot, nempelnya tuh agak alot. Gitu. Bukan nggak bisa. Selama dianya mau dan fokus konsentrasi, meskipun nggak punya keturunan, bukan nggak bisa, tetapi lama bisa. Daya serapnya serapnya kurang. Lama Mas, kayak minyak dan air, jadi butuh bener-bener Kublek. dikublek. Nah itu bedanya kalau nggak ada keturunan, karena genetik ya. Karena bangsa Hodam itu kan bangsa jin ya. Bangsa Hodam itu bangsa jin. Bangsa Hodam itu hidupnya ribuan tahun. Kita meninggal, anak kita masih ada. Anak kita meninggal, cucunya masih ada, si jin itu masih hidup. Jadi si jin itu tahu kita, tahu anak kita, tahu cucu kita, nanti nempel ke cucu kita. Nempel gimana? Nempel itu bukan nempel ketempelan. Ya, ini banyak lagi yang tidak paham ilmunya, nggak belajar tapi main bacot aja nih, banyak yang begitu nih. Jadi Hodam leluhur, ya Hodam leluhur itu tidak ada yang membahayakan. Kalau ada orang yang bilang Hodam leluhur itu menyakiti, maka dia pembenci sejarah Indonesia.
Sudah bisa dipastikan dia benci dengan sejarah Nusantara. Nah, orang-orang seperti itu harus hati-hati. Dia misionaris berarti. Dia punya tujuan yang harus kita hindarkan. Tujuan mereka berbahaya. Berarti mereka ingin menggeserkan sejarah Nusantara ini. Mereka ingin menggeserkan sejarah Nusantara. Jadi, nah, saya nitip nanti ke Bapak, ke Mas di daerahnya. Gitu. Kalau ada orang-orang bicara ABCD kayak begitu, wah ini hodam leluhur ngeganggu, wah mengganggu Iya das. benar, banyak yang gitu. Yang orang aja. Nggak ada ya, hodam leluhur nggak akan ganggu Pak. Kenapa? Bapak mau nyakitin anak Bapak? Saya tanya, mau nggak? Enggak bakalan. Bapak punya putra? Iya. Mau nyakitin putra Bapak? Ya. Nggak? Yakin? Iya, yakin. Saya tanya, saudara semua mau nyakitin anaknya? Saya tanya. Saya nggak bisa dijawab ya, tapi saya yakin jawabannya, saya sangat sayang dengan anak saya. Selesai jawabannya udah. Jadi kalau ada bicara, ini hodam leluhur ngeganggu. Nah, itu namanya betul kupret, jin ketombe itu. Jin ketombe yang masuk ke pikirannya. Kurang wawasan, kurang belajar. Ya, yang namanya leluhur sudah meninggal, ya sudah bukan urusan kita. Jadi leluhur itu tidak akan mengganggu. Ya, leluhur tidak akan mengganggu. Adapun ilmunya, kalau leluhur kita punya ilmu jin, punya ilmu khodam, ya. Kalau usil, ya bisa jadi usil. Karena sifat jin, sesoleh-solehnya jin itu adalah seburuk-buruknya manusia, Pak. Berarti usilnya akan tetap ada. Menurut dia nggak usil, Pak. Menurut dia bercanda. Tapi menurut kita keterlaluan. Nah, Bapak lagi tidur di musola, tiba-tiba dilempar ke sono tuh ke sawah. Menurut Bapak kebangetan nggak? Kebangetan. Tapi mereka lucu gitu. Nah, mereka mah iseng aja. Asik gitu ngetawain. Main-main. Nah, tapi menurut kita, wah sialan kebangetan nih. Padahal enggak itu, Pak. Iya. Menurut mereka tuh, bercanda iseng. Jadi kita harus memahami watak bangsa jin. Kita harus pahami wataknya mereka begini. Tapi tidak menyakiti ya, hanya bercanda. Nah, dan yang harus diingat lagi, bangsa jin, bangsa hodam itu lebih serius karakternya. Bercandanya kurang. Bercandanya kurang, lebih serius karena mereka pekerja. Sama seperti manusia, kalau manusia yang pemikir, manusia yang pekerja, itu lebih serius jalurnya, Pak. Nggak bisa diajak bercanda. Biasanya lebih kaku ya, lebih kaku, lebih tegang, lebih serius. Bercandanya jarang. Beda dengan pelawak, Pak. Ngekek aja tiap saat. Beda dengan yang orang-orang biasa tanpa kegiatan yang padat. Mereka happy ketawa-ketawa dengan teman, dengan tetangga. Coba perhatikan orang-orang yang menjabat sesuatu. Mereka kebanyakan tegang dan serius. Iya benar. Kenapa? Karena beban pikiran mereka tuh benar-benar banyak pikiran. Beda dengan kadang-kadang ya maaf kita sebagai buruh biasa gitu ya, atau bertani atau serabutan. Ketika ketemu temen tuh kita lebih banyak guyon. Humor yang Ya, lebih banyak, woi lu jelek lu, mana woi mana lu. Jadi lebih banyak basa-basi yang sifatnya bercanda. Kenapa? Karena beban di kepalanya sedikit. Tekanan mentalnya juga sedikit, Pak. Beda loh. Nah, kalau orang-orang yang menjabat itu tekanan mentalnya berat. Pikirannya udah kemana-mana. Berbagai macam pikiran, ribuan macam pikiran. Kalau kita belum tentu kuat. Syaratnya itu belum tentu kuat. Belum tekanan. Nah, paham mungkin ya, tekanan dari kanan, dari kiri. Wah. Waduh, kalau kita belum tentu kuat. Nah, jadi kita harus memahami bahwa bangsa jin pun sama seperti manusia. Bangsa hodam yang memang sifatnya serius, mereka nggak bisa bercanda ke kita, karena mereka serius. Mereka menjabat, mereka punya jabatan, mereka punya pekerjaan. Bangsa hodam. Nah, beda lagi sama bangsa jin yang bukan di bidang keilmuan. Nah, ada hodam di bidang keilmuan, mereka tuh serius. Nggak akan mengganggu kita, nggak akan, karena komitmen pekerjaan mereka. Pengabdian mereka kepada Allah, sifat ibadah mereka kepada Allah. Karena mereka tahu Allah menciptakan bangsa jin dan manusia. Manusia juga tahu Allah menciptakan jin dan manusia. Bangsa jin juga tahu Allah menciptakan manusia selain kita, kata bangsa jin. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat umum.
Bangsa jin itu tidak semuanya serius. Kalau bangsa Hodam itu mereka serius karena mereka punya koridor atau punya dunia sendiri. Sama seperti masyarakat. Masyarakat koridornya di mana? Biasanya orang-orang serius tuh para pengusaha, para pembisnis, para pejabat. Istilahnya kalau kita ukur dari ekonomi, biasanya ekonomi ke atas. Ekonomi menengah ke atas. Mereka lebih wah kencang itu. Kencang banget Pak. Bayangin duitnya ratusan miliar Pak. Kalau nggak kencang ngawur Pak, amburadul. Nah, kalau kita dikasih duit 100 miliar 2 minggu hilang Pak. Stres. Stres Bisa hilang 2 minggu. Kalau di kampung kan ada yang kesurupan gitu, wah ini keruhun ini. Keruhun, apa keruhun itu saya nggak tahu. Udah kasih ini. Gitu. Itu boleh, itu tradisi namanya Pak. Gitu ya. Nah jadi bangsa jin itu terbagi beberapa wilayah ya Pak. Iya. Ada yang sifatnya seperti manusia tadi, menengah ke atas manusia akan lebih serius, akan lebih panteng, akan lebih tegang. Nah, tapi kalau biasanya menengah ke bawah, mereka lebih banyak guyon, lebih banyak happy, lebih banyak humor, lebih banyak ketawa ketiwi. Kenapa? Karena beban mental mereka sedikit ringan. Bebannya kan nggak begitu banyak, bebannya hanya, aduh gimana besok makan nggak ya? Buat cuman buat terus Besok bisa dapur kemana? aja. Nah iya bebannya, Sampean, besok bisa makan nggak ya? Nah anakku bisa makan nggak ya? Salah satunya, meskipun Benar, kita tidak menyepelekan ya Pak, memang itu berat, memang itu berat untuk untuk kalangan yang ada di wilayah situ ya, memang itu berat juga. Tetapi kalau kita mau evaluasi, kalau kita mau belajar, kemampuan kita bisa nggak seperti orang-orang menengah ke atas? Sulit juga. Sulit kan? Benar. Nah, contoh aja di wilayah elektronik IT misalnya seperti ini, di wilayah dunia maya kan itu banyak ya Pak. Dunia maya itu banyak aplikasi dan lain-lain, komputer dan lain-lain, ada IT, ada apa. Nah orang-orang menengah ke atas biasanya memahami sistem. Nah saya tanya, sebelum Anda mengeluh, saya tanya apakah Anda memahami dunia seperti itu? Belum tentu. Makanya jangan mengeluh, tapi tambah ilmu. Sebelum mengeluh, tambah ilmu. Jadi saya bukan merendahkan ya, bukan merendahkan. Maksud saya yang menengah ke bawah pikirannya lebih ringan. Kenapa? Karena pikirannya tidak sebanyak menengah ke atas, Pak. Menengah ke atas, mikirin nggak besok makan? Mikirin Pak. Kata siapa enggak? Malah lebih bahaya mikirinnya. Besok saya masih hidup nggak? Mau keluar, saya aman nggak di jalan? Benar ya. Ayo. Betul. Kita lagi ada di Singapura, kita lagi ada di Amerika. Waduh, keluarga saya ada di rumah. Aman nggak ya mereka? Ayo. Uangnya gimana uangnya? Ayo Pak. Waduh, anak saya sekolah di sana. Aman nggak ya di sekolahnya? Bisa kuat nggak dengan mental keadaan seperti itu Pak? Memang mungkin nggak bakalan mampu. Tuh. Banyak. Waduh, anak saya sekolah di sana. Ini aman nggak ya? Kalau tiba-tiba ada A, B, C, D, siap belum dengan harta ratusan miliar? Coba, aduh istri saya di sana, gimana ini? Aduh orang tua saya di sana, itu bisa kemana-mana Pak. Jadi mentalnya beda dengan kita. Kita mentalnya hanya memikirkan besok makan nggak ya? Mikiran dapur aja. Kita nih uang tinggal 20.000, makan nggak ya? Nangis. Beda mental. Iya benar. Kita nangis, sedih, mengeluh. Aduh apa? Nah makanya saya bilang, ketika kita punya ide, bergerak, jangan hanya berpikir. Karena berpikir tidak menyelesaikan. Kalau bergerak, Anda dapatkan jawabannya saat bergerak. Jadi jangan kebanyakan apa? Jangan mikirin apa ya, keluar rumah aja dulu. Kalau laki-laki mah, keluar rumah dulu, Bismillah, ya Allah tunjukkan, keluar aja dulu. Gitu. Ada ojek, ada motor kosong, Pak. Oh ada penumpang nih, Pak. Saya ojekin. Bisa. Keluar aja dulu, jangan mikir dulu di rumah, ngelamun dulu, kerja apa, kemana. Cari duit kemana? Nah, keluar rumah dulu, kuncinya udah, ngelangkah aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kasih rezeki, melangkah. Udah keluar aja dulu kemana, ngobrol ke sana kemari, ke sana kemari. Nah itu dulu. Jadi mentalnya beda kita. Kalau menengah ke atas, ketika berpikir
Aduh, duit tinggal segini. Jangan dikira mereka nggak punya bayar ke bank, Pak. Banyak. Aduh, ini setoran ke bank. Apa ya? Mereka nggak mau pakai uang yang sudah didapatkan. Gimana caranya bayar ke bank nggak pakai duit yang sudah didapat? Oh, jadi sama aja mereka juga nggak pegang duit ujung-ujungnya. Kita pegang duit 20.000. Iya. Besok mau beli beras 20.000 mana cukup. Aduh, gimana? Bedanya kita mengeluhnya lama. 7 tahun mengeluhnya lama. Sedangkan yang menengah ke atas, mereka juga sama. Aduh, wayah bayar ke bank nih, waktunya bayar ke bank. Dari mana bayarnya? Padahal duit ratusan miliar. Iya benar. Tapi ini nggak mau dipakai. Dari mana ya ini? Bayar ke bank 100 miliar, kemana saya nyari? Ini nggak dilihat sama mereka, Pak. Berarti posisi itu sama nggak dengan kita? Sama saja. Sama. Karena duit ini ditinggalkan. Duit ini gini. Iya. Jadi kita kesana ngadepnya, Pak. Dunia sempit. Benar-benar. Sama-sama pegang duit? Enggak. Duit yang ratusan miliar mereka memang punya, Pak. Tapi duit itu mereka lupakan. Simpen sono. Bayar utang kemana nih? Kemana? Sama nggak pegang duit, Pak. Iya. Bedanya kemampuannya. Kemampuannya itu. Saat dia berpikir, apa ya? Oh, itu tuh. Saya kelola ini. Oh, langsung. Tik. Yang ini nggak dilihat. Nggak mau ngambil ini. Gimana dibayar ke bank? Nggak pegang duit sepeser pun, Pak. Iya. Posisinya sama nggak dengan kita? Sama-sama netral. Sama-sama nggak mau. Kita nggak punya duit. Kalau dia punya duit, nggak mau dipakai. Harus ada dari yang lain nih, apa nih? Nah, coba kita berpikir begitu. Ya. Nah, coba kalau kita berpikir begitu, mungkin ekonomi bisa bagus. Benar. Ini baru punya duit 20 juta udah kawin lagi. Punya duit 10 juta udah kawin lagi. Aduh, menit saya, Mbak. Punya anak bisa. Mana cukup. Nah, boleh nggak menikah? Boleh, menikah kan 4 ya. Kalau di Islam 4. Silahkan menikah 4. Tapi minimal kita harus berpikir, siap nggak menghidupinya? Ya kalau mau kawin lagi minimal pegang duit 100 juta lah. Ini 10 juta. Udah gitu 10 jutanya minjem lagi dari orang. Kawin lagi. Waduh. Anak lagi, anaknya ini repot lagi nanti. Nah, jadi bangsa jin ya, kita kembali, bangsa jin itu sama dengan bangsa manusia, ada wilayah. Kalau bangsa hodam mereka lebih serius, mereka lebih terarah. Nah, kalau yang suka bercanda dan lain-lain itu bangsa jin yang biasa. Jadi hodam leluhur itu tidak akan mengganggu intinya. Hodam leluhur tidak akan mengganggu karena mereka terfokus dengan pekerjaan kewajiban mereka. Apa? Membasmi jin-jin jahat. Mereka juga membasmi jin jahat karena sifatnya ibadah. Begitu ya, Pak. Jadi kalau ada orang bilang, wah hodam leluhur jahat, nggak ada hodam leluhur jahat gitu, kecuali leluhurnya ilmu hitam, itu bisa saja terjadi. Kan kita tahu leluhur kita siapa, itu pasti tahu. Kalau leluhurnya ilmu hitam ya ada kemungkinan jahat jinnya, ada kemungkinan. Tapi kalau kita nggak kenal leluhur kita, jangan suudzon dulu. Karena bangsa jin itu sifatnya mengadu domba. Kan kata saya sering bilang di Kang Muh Channel ataupun di Petualang Gaib, jangan percaya 100% ucapan mediator atau orang yang kerasukan. Jadi orang yang kerasukan atau mediator itu jangan dipercaya 100%. 50% aja, 50-50 aja ya. Nah, siapapun dia. Nah, ini ada orang kerasukan lagi diobati, oh saya jin leluhur, oh ini jin leluhur, ya sama aja percaya dengan ucapan jin. Lebih parah dari saya berarti. Betul. Wah ini ruqyah syariah, wah ini mah benar, ilmu hikmah, ilmu gaib mah itu pakai hodam, pakai jin katanya ya. Iya benar. Nah tapi ada hodam yang bilang ini hodam leluhur, dipercaya sama dia. Kalau saya nggak percaya, Pak. Lebih parah mana berarti? Nah jadi sebelum berucap kita kaji dulu. Ini kebanyakan berucap tapi ucapannya nembak dirinya sendiri. Itu kalau misalkan orang kesurupan gitu ya. Terus dia bilang sendiri, ini saya keruhun dari kamu ini. Bisa ya kita diyakini iya atau tidaknya itu kadang-kadang suka yang ngobatinya ini keruhun dari cari fakta, kamu. cari fakta. Iya, cari berita, cari fakta otentik. Jadi jangan percaya sepihak ucapan jin, jangan. Biasanya kalau di kampung-kampung ada itu lebih percaya ke yang ngobatinya seperti dukunnya itu. Karuhunnya udah, karuhun dari kamu ini. Iya benar. Dicek aja.
dicek aja. Ya saya kan kurang hafal gitu ya. Gimana ini? Cari Karukunnya fakta sampai aja. sakit gitu. Enggak, kalau karuhun nggak buat sakit ya. Iya, nggak pada disakit. Ya. Cuman kalau hodam, kalau leluhurnya memang belajar ilmu jahat, hodamnya maka jahat juga. Jahat. Ya. Tapi bisa identifikasi, bisa kita cek dengan sejarah riwayat orang tuanya. Mau gitu. Orang tuanya gimana? Karena orang jahat tetap kelihatan, orang baik tetap kelihatan, gak akan bisa sama ya. Kecuali orang baik yang jahat itu mungkin agak sulit dibedakan. Tapi kalau orang jahat yang jahat itu kelihatan. Ya, jelasnya. Orang jahat itu kelihatan. Orang jahat berpura-pura baik itu tetap Dari kelihatan. perilakunya aja udah kelihatan. Nah, tapi kalau orang baik pura-pura jahat, nah itu ada ribet. Nah, maksudnya kita cari sejarah aja. Iya. Di samping informasi dari hodam, kita cari sejarah ulang. Gitu. Ini kan di YouTube banyak ini. Ada yang sepihak ini ruqyah syariah ini paling benar gitu ya. Iya. Itu memang bagus, ruqyah syariah itu bagus. Kita kan pakai ilmu ruqyah juga. Ya, Bapak diajarkan juga ruqyah ya. Di kesepuhan. Kita juga di sini mewajibkan ketika mengobati orang itu dengan cara meruqyahnya. Nah, tetapi ada orang yang tidak paham ilmu hikmah, tidak paham ilmu sejarah. Nah, mereka menyalahkan ilmu hikmah karomah, disalahkan sama mereka. Ilmu hikmah karomah itu salah. Nah, ya, padahal kita memakai ilmu mereka. Mereka nggak pakai ilmu kita, tapi kalau kita bisa ilmu mereka. Mengatakan musyrik itu. Bersekutu dengan jin. Nah, bersekutu dengan jin. Tapi intinya gini, intinya mereka tidak menjalankan ilmu kita, tidak bisa ya, tidak tahu. Tapi kita bisa memakai ilmu mereka. Di situ bisa dikaji sendiri tuh. Kita bisa pakai ilmu mereka, ruqyah, sama-sama ngeruqyah ya sama seperti mereka. Bahkan saya sanggup ajarkan setengah jam palingnya, setengah jam bisa ngeruqyah. Saya sanggup ajarkan ilmu ruqyah setengah jam bisa ngeruqyah. Yang penting baca Qurannya bener. Gampang itu mah Pak. Jadi orang-orang ilmu hikmah itu bisa meruqyah Pak. Tapi kalau yang di YouTube tuh yang ruqyah apa, belum tentu paham ilmu hikmah Pak. Tetapi sekarang banyak YouTuber yang ruqyah itu mengikuti saya. Gitu, alhamdulillah. Mereka mulai belajar bahwa sejarah Nusantara ini tidak lepas dari nuansa Islam. Bahkan sebelum adanya Indonesia, kerajaan-kerajaan di Nusantara ini sudah masuk kerajaan Islam. Nah, jadi tidak boleh menyalahkan yang sudah dibentuk oleh leluhur kita. Kita harus jaga, kita harus rawat ya. Sebagai putra bangsa. Nah, sebagai putra agama ya kita rawat agama kita. Gitu, ilmu-ilmu hikmah itu banyak yang suka ngomong itu kan. Ruqyah terus sama bekam itu hukumnya sunnah gitu, kalau ada yang bilang semuanya sunnah harus Pak. Nolong sunnah, orang itu ibadah semuanya. Jadi ruqyah itu sunnah Rasul katanya. Ya. Jadi bekam itu sejarahnya dari Ya. juga ada dari Rasul. Nolong orang itu ibadah, ada kolaborasi ilmu. Ya sekarang kalau bekam Pak, ya bekam sekarang sama bekam dulu beda Pak. Oh gitu ya. Kalau mau sunnah murni udah nggak bisa. Bekam dulu pakai apa? Sekarang pakai kop. Kopnya dari mana? Orang Cina yang buat Pak. Iya benar. Di mangkok plastik ya. Iya, yang buat orang Cina. Jadi kalau mau Plastik gitu. kalau mau bicara salah ya salah aja. Jangan yang bisa berguna dibenarkan. Iya. Yang bermanfaat untuk kita dibenarkan. Iya benar. Iya, bekam itu boleh. Ya memang boleh bekam kata siapa nggak boleh. Cuman kalau kita pikir peralatan bekam sekarang itu dari Cina semua. Pak. Cina, ada mesin penyot jarumnya aja itu. Bukan dari Nah, bekamnya di zaman Nabi apa? jarum. Ketanduk. Pakai tanduk. Apa? Ya pakai tanduk Pak. Nah, jadi kalau mau ikuti sunnah yang sebenarnya ya Asli. silahkan ikuti. Nah, tapi zaman sekarang udah dicampur-campur. Menyalahkan orang lain tetapi dia memakai cara yang Salah itu. Iya. salah. Gitu. Salah satu contoh ngeruqyah syariah, oh ini jin leluhur, menyalahkan jin leluhur. Oh ini hodam. Oh ketika sholat ngantuk itu ada jinnya. Tanpa belajar ketabiban, tanpa belajar ilmu. Kalau ilmu hikmah itu ada ketabibannya Pak. Nah itu keuntungannya. Gitu. Jadi belum tentu orang saat sholat itu ada jinnya, belum tentu Pak.
Belum tentu. Bisa jadi karena begitu sholat dia tuh merasa nyaman, Pak. Saking nyamannya, rileks, saking rileksnya saraf itu. Saking rileksnya saraf, beban nggak ada, apa nggak ada, itu larinya ke respon orang nggak sama, beda-beda. Ada yang responnya larinya ke ngantuk, ada yang ke khusyuk, nggak sama respon. Jadi belum tentu gangguan jin, belum tentu, Pak. Orang lagi zikir ngantuk, belum tentu jin. Bisa jadi karena benar-benar rileks banget itu saraf. Kadang-kadang itu ya. Padahal dia mau tidur itu susah, Pak. Tapi giliran wirid, oh ya udah cocok, berarti wirid dulu biar tidur. Nah ini buat yang sudah tidur. Bukan itu bukan karena jin, bukan. Nah, makanya pelajari psikologis manusia, pelajari psikologis, pelajari anatomi tubuh manusia ya. Jangan bicara dulu, cocok dulu. Kadang-kadang bayang ini saya, wah sampai ini udah rokat berapa ya? Lagi nih. Nah kalau itu Pak, ya Betul. itu pikun larinya, pikunan. Pikun ya. Larinya ke pikunan. Larinya ke pikunan itu berarti ya ada kelainan di saraf ya, ada kelainan di saraf otak. Ya itu larinya ke pikunan nanti. Nah nanti ditarik lagi, ini gara-gara jin belum tentu, banyak kemungkinan. Kepikunan itu bisa jadi satu kekurangan hormon, biasanya usia lanjut ke atas, karena sistem hormonalnya turun. Sistem hormonal turun, maka banyak kemungkinan yang akan terjadi. Mudah sakit, pikun, gitu. Terus mudah ngantuk, mudah lelah. Nah jadi kalau Bapak ngelihat lagi yasinan banyak yang lenggat lembut gini, lihat usianya berapa, nah gitu. Lihat usianya berapa. Kenapa? Karena di situ ada manusia itu banyak sekali komponen ya Pak. Manusia itu banyak komponen. Komponennya mungkin melebihi robot. Robot nggak seberapa. Manusia itu, waduh komponennya, masya Allah. Ya betul, hanya Allah yang bisa Pak. Manusia nggak akan bisa membuat manusia. Sampai kiamat pun manusia nggak akan bisa membuat manusia. Kalau manusia membuat bentuk manusia bisa. Tapi kalau meniru keseluruhan nggak akan bisa. Karena komputer itu dibuat oleh manusia. Nggak mungkin manusia bisa buat manusia. Tapi kalau manusia dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Robot dibuatnya oleh manusia. Jadi nggak akan bisa bersaing. Karena kita dibuat oleh Allah, sedangkan robot dibuat oleh kita. Jadi nggak mungkin kita bersaing dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin. Nggak mungkin banget, gitu ya. Pahami dulu konsep-konsep agama ya. Semua agama keyakinan. Gitu. Kalau bukan keyakinan ya bukan agama, namanya ateis, nggak punya keyakinan. Nah ini kan bicara asal nih. Banyak orang yang bicara asal, oh itu hanya keyakinan. Kan bingung saya jadinya ngejawabnya orang-orang begitu. Ya Pak, pernah dengar kan? Banyak. Itu kan hanya keyakinan, itu kan hanya sugesti. Nah saya malah mencurigai, ini orang ateis atau gimana? Orang mau menghancurkan agama atau gimana? Itu pandangan saya loh Pak, beda lagi. Dan saya salah satu termasuk yang membenci oknum-oknum itu. Banyak oknumnya Pak, dunia supranatural itu. Dunia paranormal itu memang tidak bisa dipungkiri, oknumnya banyak. Gitu. Nabi aja waktu perang berdarah katanya, kepukul. Aduh, saya suka lucu itu kalau ada orang ngomong gitu Pak. Logikanya nggak ada. Pernah dengar itu, Mas? Ya. Nah, Nabi aja waktu perang kepukul berdarah katanya. Kok kamu sakti katanya. Saya lucu Pak, logikanya tuh lucu banget nih denger ini. Nah disimak baik-baik ya. Kenapa Nabi waktu berperang berdarah? Kenapa kok sekarang malah ada orang seperti berkaromah lah, punya kelebihan lah dan lain-lain. Nah dibuka wawasannya, dibuka sesuai dengan tugas, fungsi dan zaman ya. Satu, baginda Nabi tugasnya apa? Baginda Nabi tugasnya langsung dari Allah, Jibril. Nah kedua, manusia di zaman sekarang tugasnya dari siapa? Tugasnya dari pak gurunya atau dari pak kiainya. Dari Jibril, bukan jauh boro-boro Jibril, dari gurunya. Berarti dari manusia juga ya, dari manusia juga. Sedangkan baginda Nabi langsung dari Jibril. Bayangkan kalau baginda Nabi pemikirannya seperti saya yang bodoh ini. Bayangkan. Saya kena pukul, buk! Kalau saya baginda Nabi, hoi ya Allah, hancurkan semua bumi ini. Hancur itu lebur. Pikir pakai otak kalau bicara. Astagfirullah. Sesuaikan dengan fungsinya, pikirkan dengan fungsi dan keadaannya.
Maaf ya Pak, saya marah bukan ke Bapak nih. Iya. Biar mikir kebuka nih, biar kebuka. Kalau baginda Nabi begitu darah keluar, terus mengucapkan, terus perannya dia, kerjanya dia apa nanti? Baginda Nabi diadakan itu untuk menyempurnakan akhlak. Kalau dia diserang dengan lawan, ya Allah hancurkan dia. Gimana? Hancur lah. Terus kerjanya apa nanti Pak? Saya tanya. Selesai udah. Selesai? Nggak ada Jadi raja aja udah. sendiri. Nggak ada musuh Pak? Nggak ada. Terus apa kerjanya menyempurnakan akhlaknya? Menyempurnakan akhlak siapa Pak? Siapa yang sempurnakan? Siapa yang dikerjakan menyempurnakan akhlak? Ayo. Benar. Benar nggak logika saya Pak? Iya. Saya misalkan polisi, ya Pak. Misalkan saya polisi. Bukan polisi nggak mampu membasmi kejahatan, bukan Pak. Iya. Tetapi konsep bernegara itu ada regulasi keuangan. Ya udah pokoknya jauh deh. Belajar aja dulu sebelum bicara, belajar dulu. Pemahamannya ditambah tentang memahami manusia. Kalau bisa belajar namanya hakikatul insan, berarti memahami manusia di seluruh bumi. Minimal nggak usah di bumi, di RT Anda dulu aja lah, jangan berat-berat. Kalau di bumi terlalu berat. Nyari kitabnya juga susah nanti. Se-RT aja dulu. Coba bayangkan, polisi itu sebetulnya bukan nggak mampu, Pak, tapi mengimbangi. Coba kalau polisi semena-mena, apa yang terjadi? Habis masyarakat ini. Habis. Yang jahat ya, Pak. Iya, Jahat. berkurang Pak. Iya. Nah, Berkurang, Pak. setelah berkurang, hilanglah penjahat. Iya. Nah, kalau hilang penjahat, polisi ada nggak Pak? Ya udah libur. Udah nggak kerja lagi. Libur nggak? Kerja nggak? Iya. Simpel ya Pak? Simpel nah. Negara bahkan Nah, itu yang harus dipahami. Nggak bakalan ada polisi kalau nggak ada yang jahat gitu. Ini yang bicara, saya bingung. Ini yang bicara gimana logikanya kemana? Nah, kalau Gus Baha ngedenger mungkin ketawa Gus Baha nih. Nah, kalau Gus Baha kan logikanya sedikit agak bagus ya. Logikanya bagus ya. Memang bagus bukan sedikit. Gus Baha logikanya bagus. Saat membaca kitab-kitab, memahami hadis, dalil dan lain-lain, memahami firman-firman Allah, dia tuh luar biasa. Laduni namanya Pak. Nah, jadi orang-orang laduni itu mudah memahami apa yang tersirat, apa yang tersurat. Nah, itu orang-orang laduni. Jadi kalau mau dipahami kenapa baginda Nabi aja kok berdarah, ya jangan disamakan karena tugas baginda Nabi itu menyempurnakan akhlak. Bayangkan kalau baginda Nabi memakai kemampuannya, orang ribuan berperang menjadi musuh, ribuan lagi menjadi tim kita, menjadi pasukan kita. Bayangkan kalau ini ribuan, musuh ribuan. Nah, baginda Nabi, saya nggak mau berdarah, hoi hancur, puh. Nah, saya tanya Pak, ada edukasi nggak ke ribuan manusia ini? Nggak bakalan. Nggak bakal, karena pedang tidak akan ada nggak pedang Pak? Nggak bakalan ada. Ada panah nggak Pak? Nggak bakalan ada. Ada orang bisa naik kuda? Nggak. Ada orang bisa berpakaian perang, baju jirah? Karena nggak ada lawan. Gitu. Ada nggak orang yang bekerja membuat pedang, membuat jirah ini pengaman? Cara melempar tombak pakai ilmu nggak Pak? Pakai cara nggak? Ada yang ngajarin nggak? Ya ada. Nggak bakal ada. Kalau nabinya pakai haknya. Ayo, kalau baginda Nabi pakai haknya, Pak, kalau perang pakai strategi nggak? Pakai akal nggak Pak? Pakai. Kalau baginda Nabi memakai haknya, ada nggak itu strategi perang? Ya enggak lah. Berarti ada pendidikan nggak di situ Pak? Nggak ada. Kenapa di Islam ada di ayat berapa tuh rampasan perang? Ada di Al-Quran ya, hukum tentang rampasan perang. Ya. Rampasan perang itu diatur Pak oleh baginda Nabi. Diatur hukum rampasan perang. Berarti perangnya orang Islam dengan perangnya zaman mereka, zaman jahiliyah itu berbeda Pak. Bayangkan kalau baginda Nabi nggak perang, ada nggak hukum-hukum tentang rampasan perang? Ya enggak ada. Nggak ada akhlak Pak. Wanita hajar, perkosa. Anak-anak bunuh semua. Beda dengan hukum Islam. Mana amankan, mana jaga, mana rawat, mana kelola, mana kembangkan. Makanya ada perang. Itulah fungsi Nabi. Kenapa Nabi mau berdarah? Berpikir. Ya, kenapa Nabi mau berdarah? Karena demi nanti ke depan supaya mereka tahu bahwa ini nggak boleh, ini boleh, ini boleh. Coba kalau nabinya, ada nggak edukasi Pak? Nggak bakalan ada. Nggak ada kan? Terus
Nabi diadakannya untuk apa? Saya tanya ke orang yang paling cerdas tuh, yang katanya cerdas sedunia. Sok, silahkan jawab. Kalau Nabi pakai haknya, fungsinya apa? Ayo, bingung kan saya ngomong? Makanya saya jarang mau ngomong tuh, malas ngomong. Malas ngomong, malas malas merespon. Saya tuh malas merespon. Nah, baru kali ini membalas sedikit-sedikit ya. Ini sedikit-sedikit wajar buat pemanasan. Tahu lah. Paham ya Pak ya? Paham. Nah, paham. Jadi memahami saya. masa baginda Nabi aja katanya perang berdarah, masa kamu kok punya kesaktian kan? Saya lucu jadi. Kesaktian manusia zaman sekarang itu terbatas Pak, seujung kuku. Jangan dibandingkan dengan baginda Nabi. Masa kesaktian manusia, karomah manusia dibandingkan dengan baginda Nabi? Waduh, jauh atuh. Manusia sekarang sesakti-saktinya paling loncat 2 meter Pak. Nah, hati-hati baginda Nabi kalau sampai darahnya menyentuh tanah, wah itu udah bahaya Pak. Makanya saat darahnya hampir menyentuh tanah langsung diamankan. Pencerahan seperti ini bagus juga. Jadi banyak kesalahpahaman ketika ada kelebihan di antara sesama gitu. Sesama Misalkan orang ada Islam. kebal atau apa. Wah, ini bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan, nah begitu. Itu yang nggak kalau mau ini mikir. dibuka sama Akang ya, Ya. ya mungkin pastilah, bukan mungkin lagi, pasti dia paham sekarang. Paham ya? Kalau dia mah dia. Kenapa baginda Nabi rela berdarah? Baginda Alhamdulillah, Nabi berdarah untuk siapa? Baginda Nabi berdarah-darah saat perang itu untuk kita, supaya melihat tuh pelajarannya begini. Perang tuh pakai strategi, strateginya begini. Nah, kan ada menantu Sayyidina Ali. Ya Ali, tuh kesono ini begini, ya begini, ya begini. Nah, itu namanya edukasi. Oh, ternyata baginda Nabi itu begini. Oh, paham cara perang tuh begini. Oh, cara memperlakukan lawan begini. Oh, cara kalau kita menang cara memperlakukan musuh gini. Itu namanya mengedukasi bahwa hukum Islam adalah ini. Nah, kalau baginda Nabinya nuklirnya dipakai, mau ngapain? Suruh gunung, suruh Edukasinya nggak bakal nyampe. Ada riwayat baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah, ya, saya ingin menangkap para setan katanya. Iya. Dan akhirnya ditangkap tuh setan. Akhirnya pasar aja sepi, mau makan aja susah akhirnya. Kenapa? Karena tukang dagang di pasar tutup semua. Kenapa? Wiridan semua, zikir semua. Tukang dagang nggak ada. Nah, emang enak Pak gitu. Gara-gara setannya diambil semua sama Nabi Sulaiman. Karena kalau nggak ada setan kita nggak ada nafsu hubud dunia Pak, nggak ada mikirin dunia tuh nggak ada. Jadinya ya zikir aja lah, zikir aja, damai, adem, tentrem. Kalau Anda suka berzikir, Anda sudah mulai melupakan dunia, itu berarti sudah bagus, luar biasa. Nah, tetapi kalau si bapak, si Mas dimarahin bininya repot. Iya. anak ini minta Nah. hajat. Jadi itu ada kisahnya di zaman baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Wah repot itu Pak. Setan di penjara semua, akhirnya repot, orang mau makan susah akhirnya. Nah akhirnya mikir baginda Nabi Sulaiman, iya, paham akhirnya kan? Nah sekarang kenapa Nabi berdarah-darah? Karena ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan apa? Banyak. Cara membuat pedang, cara membuat panah, cara memanah, cara berkuda, strategi perang begini. Kalau kita menang perlakukan begini, musuh kita perlakukan begini, tempatnya harus kita apakan. Itu edukasi semua. Kalau tidak ada tujuan, simpel baginda Nabi. Jangan disebut sakti lah, yang maha sakti orang dia langsung dari Jibril. Iya. Woi, hancurkan. Wah, hancur semua. Terus kerjanya apa? Logikanya tuh di mana, Pak? Jadi logika saya dengan logika mereka berbeda, maaf ya kalau berbeda ya. Karena saya manusia punya logika sendiri. Nah, logika saya kalau baginda Nabi memakai haknya, hush, hancur. Apa kerjanya nanti? Nanti jadi kayak Nabi Sulaiman lagi. Setan ditangkepin, akhirnya bingung. Pasar kok nggak ada. Di pasar nggak ada yang dagang satupun. Kenapa? Karena semua pedagang itu wiridan semua, zikir semua. Mereka males makan aja males. Ada manfaatnya setan itu di situ. Ada manfaatnya karena ada nafsu dunia. Iya. Nah, Allah menciptakan makhluk tidak sia-sia ya. Ada Iya, setan juga. ada fungsi. Kan ada penjahat, ada polisi. Coba nggak ada penjahat, polisi nggak ada. Nggak bakalan dibikin ya. Jadi kejahatan dibuat sebetulnya untuk menghidupkan kebaikan. Iya. Kejahatan dibuat untuk menghidupkan kebaikan, itu yang harus dipelajari ya. Nih untuk adik-adik YouTuber khususnya, belajar dulu, pahami dulu.
Pahami dulu, selami dulu, menyelam dulu, menyelam. Gitu. Jadi makanya setelah belajar ilmu-ilmu syariat itu bagusnya masuk ke thoriqoh ya. Dari thoriqoh masuk mempelajari tentang hakikat. Jadi nantinya memahami konsep-konsep agama, konsep ketuhanan, manusia itu seperti apa, dunia seperti apa. Kalau sudah memahami, nantinya tidak berperang dengan dirinya sendiri, minimal ya. Maksimalnya kita tidak menyalahkan orang lain karena kita memahami arah maksimalnya. Nah, jadi jangan merasa pandai sendiri dulu ya, tapi pahami dulu. Nah, jadi baginda Nabi bukan nggak punya kemampuan, tetapi menjaga nafsunya. Nah, kalau kita kesenggol dikit, lu kurang ajar lu. Kita. Nah, baginda Nabi disakitin aja, orang yang nyakitinya pas sakit malah dirawat. Ayo, bisa seperti itu, Mas. Nggak bisa ya? Iya, slow dulu, kalau belum bisa slow dulu. Jangan membandingkan dengan baginda Nabi. Kalau kita jalan aja kesenggol, apa lu? Kita kan, baginda Nabi disenggol. Bisa nggak begitu? Bor-bor. Utang 1.000 aja ditagih terus. Bagi dong 100. Utang 100.000 aja ditagih terus, boro-boro ngikutin baginda Nabi. Jadi pahami dulu, tenang dulu, pelajari dulu baginda Nabi itu arahnya apa, tugasnya apa, beliau tugasnya apa sih, fungsinya apa. Jangan disamakan dengan manusia. Oh, orang hikmah itu, orang hikmah karomah itu apa, baginda Nabi aja begini-begini. Aduh, saya jadi mau ketawa takut dosa gitu ya. Jadi logikanya nggak dipakai. Bayangkan kalau haknya baginda Nabi dipakai, kita mungkin nggak seperti ini, Pak. Saya jamin kalau haknya baginda Nabi dipakai saat berperang, kita di Indonesia nggak tahu Islam, nggak tahu enggak. Saya jamin itu. Kenapa? Ya ingat riwayat Nabi Sulaiman aja. Baginda Nabi itu belakangan datangnya. Lebih dulu Nabi Sulaiman. Masa baginda Nabi nggak tahu sejarah Nabi Sulaiman? Coba, kalau nggak ada Nabi Sulaiman, mungkin Nabi Muhammad saat berperang bisa aja pakai haknya, kekuatannya. Tapi karena ada sejarah Nabi Sulaiman, kan belajar mungkin. Oh, dulu ada lebih dulu dari saya, Nabi Sulaiman pernah nangkepin setan, akhirnya begini. Oh, berarti saya harus lebih sabar. Berarti saya harus lebih bijak menyikapi. Makanya baginda Nabi khususnya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu kehidupan syariat kita, kehidupan syariat. Nah, itu yang harus dipahami tuh, khususnya untuk kesepuhan ini wajib hafal ya. Untuk kesepuhan tuh ini bekal, karena ini wilayahnya kehidupan beragama ya. Kehidupan beragama itu dalam, kalau dikaji tidak bisa kita saling menyalahkan. Kenapa? Karena di dalam agama itu ada para ahli, ada para alim ulama. Kalau memang tidak baik, maka semua ulama akan sepakat. Kalau memang tidak baik, semua ulama akan sepakat. Tetapi kalau itu bersengketa, berarti baik. Kalau itu bersengketa berarti baik. Ada yang berpendapat nggak boleh, ada yang berpendapat boleh. Berarti itu baik. Ya udah, ikuti aja, berarti itu baik. Ada yang berpendapat itu kan nggak boleh kata ulama ini. Kata ulama ini boleh kok. Itu berarti namanya beda pendapat. Bapak sama anak bapak pendapatnya sama nggak? Beda pasti. Beda. Terus bapak pecat jadi anak? Enggak. Masih jadi anak? Masih. Paling dikasih saran, ngasih nasihat. Aduh. Udah simpel aja hidup, mas simpel ya. Pemahaman. Nggak usah ribet. Meskipun berbeda pendapat, kita tetap satu jalan. Nah, meskipun kita berbeda pendapat, ya sama-sama Islam, ya ngapain repot. Kita tetap jalan meskipun pendapat berbeda. Nggak mungkin kita berbeda pendapat terus perang gontok-gontokan. Jangan lah. Itu sangat memalukan ya. Sangat memalukan, kedewasaan beragamanya nggak ada. Nah, jadi itu pemahaman yang harus dipahami oleh yang belajar kesepuhan, karena pelajaran ini mungkin cukup agak rumit dipelajari, karena kadang-kadang nggak bisa jawab kalau ada pertanyaan. Nah, itu pegang ucapan saya tadi,
baginda Nabi aja berdarah, aduh ya lucu saya jadinya. Masa disamakan baginda Nabi dengan tugasnya yang begitu besar, tugasnya yang begitu berat, sedangkan kita tugasnya cuman jin ketombe aja. Jauh tuh, jangan disamakan. Nah itu intinya pemahaman-pemahaman untuk para anak-anak milenial. Sarannya untuk para orang tua, masukkan ke pesantren anak-anak kita, karena zaman ini sudah agak aneh ya. Zaman ini sudah agak aneh. Zaman ini sudah mulai kayak nggak jelas gitu. Pemahaman agamanya tuh, pemahaman agamanya pada ngawur. Masukkan ke pesantren-pesantren yang dahulu, yang di saat zaman kakek saudara-saudara ada. Cari pesantren-pesantren yang masih ada di saat zamannya bapak Anda, di zamannya kakek Anda. Masukkan ke pesantren itu. Mungkin kalau yang baru-baru saya bingung juga ya, karena zaman sekarang agak riweuh ya, kalau bahasa Sunda bilang agak riweuh, campur aduk, agak bingung milihnya, masuk pesantren mana, kadang agak bingung. Solusinya pesantren mana? Cari aja pesantren-pesantren yang di zaman kakek Anda belajar, dah simpel. Insya Allah itu masih top. Rekomendasi saya, rekomendasi. Cari pesantren yang di zamannya kakek saudara. Saya rekomendasi itu. Nah gitu. Bukan berarti yang baru-baru nggak bagus, karena saya nggak kenal yang baru-baru ya. Karena yang baru kan banyak banget sekarang. Nah, saya nggak tahu, nggak kenal. Kalau saya taunya yang di zaman kakek saya itu bagus, ya udah. Saya ikuti yang zaman kakek saya aja. Banyak di Jawa Timur ada, di Jawa Barat ada beberapa. Gitu. Di Jawa Barat paling ada 4-5, se-Jawa Barat paling ada 4-5. Salah satunya ada di Banten Abuya Muhtadi ya, Abuya Muhtadi namanya. Kalau di Banten masuk di Abuya Muhtadi kalau di Banten. Nah itu dari zamannya kakek saya sudah ada, masuk di Abuya Muhtadi. Kalau di Jawa Timur banyak, ada Tebu Ireng, ada Lirboyo, di Kediri ada, di Temboro ada. Nah, sok di situ yang jelas kalau di Jawa. Nah, udah, jumpa nanti lagi ya. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan